Gitu. Karena kan kita punya pengalaman bagaimana ketika daerah berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, kan programnya kan nggak berjalan. Di Jakarta misalnya, Pak Jokowi mau bikin sodetan Ciliwung, yang saya ingat itu, ya, untuk mengatasi masalah banjir. Gubernurnya Mas Anies nggak mau, nggak terjadi pembebasan lahan segala macam, ya nggak bisa dilaksanakan. Sodetan Ciliwung baru selesai setelah Anies nggak ada, gitu. Nah, soal penanganan banjir juga masalah program normalisasi sungai. Anies kan nggak mau, dia maunya konsepnya naturalisasi gitu. Jadi ada perbedaan pendekatan atau strategi. Kampung Bidara Cina pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang, hanya berdua, saya dengan satu orang staf, ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang, saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Berdasarkan penelusuran, saat proyek dilakukan, ternyata ada rumah warga di Kelurahan Bidara Cina yang terdampak. Di RT 9 RW 4, 4 bangunan yang terdiri dari 1 musola dan 3 rumah warga harus digusur. Salah seorang warga yang digusur, yaitu Atik Surati, mengaku awalnya kaget ketika mendengar selentingan rumahnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung bakal terdampak. Ia mengira rumahnya tidak jadi terdampak lantaran warga telah menang di pengadilan. Atik saat itu mengaku diundang pemerintah membicarakan pembebasan lahan. Akhirnya ia datang, dijelaskan kompensasi. Ia bilang akan ganti untung. Nanti kalau ada tanaman dan lain-lain dapat kompensasi. Lalu diberikan paparan. Sejak awal ia mengaku tidak menolak untuk digusur untuk proyek tersebut, asalkan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Mungkin bukan dirinya saja, mungkin keluarga yang lain juga seperti itu. Dirinya dari punya rumah harus punya rumah. Jangan sampai punya rumah lalu menjadi gembel. Belakangan, uang yang diterima dari ganti untung telah digunakan Ati membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya di bantaran Ciliwung yang sudah digusur. Ya kita juga nggak tahu kok tiba-tiba kesini. Nah saya juga nggak kepikir karena kan di dalam peta itu kan rumah saya nggak termasuk dalam proyek sodetan ini. Ternyata tiba-tiba masuk. Ya jadi saya kan dari bulan ini kalau nggak salah Agustus akhir ya duitnya itu, September saya Ngontrak. Saya bayar tanggal 1 September kontrak rumah itu. Dan hari itu juga saya pencairan saya untuk, nah tapi saya menunggu dulu, nggak langsung dapat rumah. Bersyukur iya, ya apapun itu kan namanya kita rezeki, apapun itu kita bersyukur. Tapi saya tetap agak sedih karena kan saya hidup di sini bertetangga bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Nah, apakah nanti nasib saudara-saudari sini akan sama dengan saya? Mendapat hak yang sama juga seperti saya, itu saya baru sampai hari ini pun saya berpikir itu. Ibu pengen tetap cari rumah di dekat sini. Ia sudah tua, untuk adaptasi dengan lingkungan baru tentu agak sulit. Warga terdampak lainnya yaitu Tukijo juga mengaku mendapat kompensasi sesuai yang diinginkan. Usai rumahnya digusur, Tukijo saat itu masih tinggal mengontrak di RT 09. Namun ia mengaku sudah mendapatkan rumah baru. Namanya program pemerintah Masa Ngeyel, rumah hancur duit nggak punya. Kalau dirinya yang penting punya rumah. Program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi yang Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda tanda kutip dipermalukan, tanda kutip ya. Dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan sekarang dikerjakan.
normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Kak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam, hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek gitu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding, supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan, gak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat itu dikerjakan. Tidak bisa kemudian mendadak setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa begitu. Ia pindahkan di kebun nanas. Informasi yang dihimpun, pembebasan lahan 4 bangunan berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah akhirnya sepakat dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022. Kurun waktu itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Sejumlah warga yang ditemui mengaku di zaman Anies, beberapa perwakilan pemerintah memang kerap melakukan pendekatan kepada warga untuk membicarakan lahan di Bidara Cina. Zaman Pak Anies, pembebasan 4 bangunan. Pak Heru datang doang yang sama Pak Jokowi. 4 bulan jabatan Heru kok udah kayak simsalabim, kata seorang warga saat meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat 23 Desember 2022. Pemerintah Jokowi meminta Heru Budi untuk membebaskan pembangunan Sodetan. Jokowi menyampaikan pengendalian banjir di Jakarta akan lebih baik apabila proyek Sodetan selesai dilakukan. Kombinasi bendungan ditambah Sodetan akan mengurangi separuh wilayah yang tergenang di Jakarta. Harapannya bulan Maret juga sudah selesai. Hal itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 488 hektar menjadi 2011 hektar, kurangnya separuh, hampir separuh lebih. Di zaman Heru Budi, pemerintah menertibkan sebanyak 59 bangunan di Jalan IPN Kebun Nanas. Di titik tersebut merupakan outlet Sodetan. Usai bangunan digusur, Heru mengatakan warga terdampak direlokasi ke rumah susun Cipinang Besar Utara. Ada 25 atau 26 warga sudah selesai. Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menyatakan status lahan yang digusur merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang diserah terimakan dari Yayasan Trisakti kepada pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ia menjelaskan dari 52 penghuni, ada 26 orang ber-KTP DKI yang direlokasi ke rusun. Sementara 9 orang warga yang berdagang ditempatkan di Pasar Binaan PD Pasar Jaya. Lalu warga terdampak yang ber-KTP luar Jakarta sebanyak 12 kakak diantar ke kampung halaman. Anwar mengatakan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada warga lantaran lahan itu milik Pemprov. Itu aset Pemda. Jadi hanya diberikan rumah susun saja. Kini pembangunan Sodetan yang belum selesai lintas kepemimpinan itu ditargetkan akan rampung pada April mendatang. Jadi setelah Desember 21 itu karena proses negosiasinya alot, sedikit ada
kita kurang puas sebagai warga karena tinggal sendiri. Nah, akhirnya PUPR dengan opsinya dia akan menjembatani antara saya dengan pihak Jiwasraya, yang notabene Jiwasraya memang mengakui ini adalah lahan beliau. Ujian utamanya itu justru nanti di akhir 2023 kita akan melihat apakah efektif pembangunan bendungan Ciawi Sukamahi, kemudian sodetan ke Kanal Banjir Timur tadi dapat mengurangi banjir di Kali Ciliwung secara signifikan. Itu banjirnya adalah banjir lokal, yang artinya sistem saluran drainase kita yang buruk, yang harus dibenahi. Masyarakat juga bisa membedakan mana banjir kiriman yang terjadi di sekitar bantaran kali, mana banjir lokal karena buruknya sistem saluran drainase kita. Proyek sodetan Ciliwung yang diklaim sempat mangkrak selama 6 tahun, kini berlanjut di era kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menceritakan proses dibalik keberlanjutan program yang menjadi atensi Presiden Jokowi itu. Saat awal menjabat, Heru menceritakan di sebelah kiri dan kanan masih ada lahan warga. Heru kemudian memanggil jajarannya untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Heru menjelaskan Pemprov DKI Jakarta lalu menawarkan rumah susun kepada warga yang masih berada di lahan sekitar sodetan. Beberapa dari mereka menerima tawaran tersebut dan sebagian lainnya memilih pergi ke tempat lain. Heru bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta juga menelisik kepemilikan lahan di sekitar sodetan Ciliwung. Ternyata lahan itu milik sebuah yayasan yang mempunyai kewajiban terkait lahannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ia menjelaskan proses pembebasan lahan yang dihuni dan koordinasi dengan pihak yayasan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Beberapa kali pihak yayasan dipanggil ke Balai Kota DKI Jakarta. Ia mengaku sempat rapat beberapa kali di Balai Kota. Ia menyampaikan kepada Wali Kota, Dinas Citata menjelaskan peruntukannya. Selain itu, Heru menjelaskan sodetan Ciliwung ini sebenarnya sudah bisa difungsikan. Kini pihaknya tinggal menyesuaikan beberapa proses akhir. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Heru optimis sodetan Ciliwung dapat mengurangi signifikan banjir di Jakarta. Jika sodetan Ciliwung digabung dengan bendungan Ciawi dan Sukamahi akan mengurangi banjir di Jakarta sekitar 60%. Namun klaim Heru bahwa sodetan Ciliwung dikerjakan oleh dirinya dibantah oleh netizen dan juga DPRD DKI Jakarta. Ya sangat penting, membelah ke arah Ancol, ke Manggarai, sehingga sebelum ke sana ini disodet ke banjir Kanal Timur. Kita injek ini, kita beresin karena memang pertama di sini ada hunian, yang kedua adalah bagian dari area SPPT Trisakti, dan Trisakti sudah mau menyelesaikan, menyerahkan kewajibannya sudah serah terima di tingkat kota ini Pak Wali juga membantu menyelesaikan. Juga kemarin dengan Pak Wali beberapa kali pertemuan, dari bulan Desember, Januari pertemuan, bahwa ini memang untuk terasa yang mereka memahami. Jadi kita kasih tahu, pertama ini adalah kewajiban SPPT di area PT Trisakti dan memang harus diserahkan kepada pengguna. Di sisi lain warganya juga paham bahwa ini untuk kepentingan yang besar. All di atas 80% ya. Yang sudah apa, yang belum apa berarti? Jadi yang penting kan penyambungan tunnelnya ya, itu dari inlet dan outlet itu sudah kemarin kan Pak Presiden udah lihat itu ya. Nah itu udah nyambung. Nah sekarang tinggal pekerjaannya di inletnya itu di sini, perapian normalisasi. Ini kan tadinya sempit ya, ini kan udah dibebaskan oleh Pak Gubernur, Pak Wali di sini ya. Jadi ini sekarang bisa lebih leluasa kita normalisasi di sini. Jadi tinggal di inlet sama di sini di outlet. Untuk diketahui, proyek sodetan Ciliwung disebut mulai dikerjakan pada tahun 2013. Pada tahun 2015, pembangunan sodetan disebut telah tuntas sepanjang 650 meter. Pada tahun 2015 pula, muncul polemik pembangunan sodetan Ciliwung. Masyarakat di Kelurahan Bidara Cina yang terdampak menggugat Pemprov DKI Jakarta.
Saat itu, DKI dipimpin oleh Ahok yang menggantikan Jokowi yang menjadi presiden. Lalu, putusan hakim memenangkan warga. Itu kalau kemarin sodetan nggak digugat yang bidara Cina, kita tuh bisa nurunkan kawasan tuh bisa mengurangi 600 kubik per detik yang sudah dialihkan ke. Nanti di Cawang juga ada terlambat buka. Kita lagi bilang sama BPSDC, tolong pintu semua pompa kami yang kendalikan saja. Karena kemarin nggak dia lupa buka. Maka Cawang kena, kan ada beberapa lokasi yang sudah tidak banjir terus kena. Ini masalah pintu. Dalam persidangan, gugatan para warga diterima dan menyatakan sertifikat nomor 227 bidara Cina tidak sah dan mengikat secara hukum. Putusan pengadilan mengamanatkan kepada para tergugat untuk melakukan pergantian biaya tanah dan bangunan sodetan Kali Ciliwung. Pada 6 September 2017, Gubernur DKI Jakarta mengajukan banding dan kembali kalah. DKI lalu mengajukan kasasi pada 2 Juli 2019. Putusan hakim pada 25 April 2016 menyatakan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2779 tahun 2015 yang dikeluarkan Ahok tidak sah. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok kembali mengajukan kasasi. Waktu berjalan, kasasi dicabut. Anies Baswedan yang menjadi gubernur pada tahun 2017 menarik kembali kasasi tersebut. Intinya tidak jadi banding, jadi ia menerima keputusan pengadilan dan memutuskan tidak meneruskan proses gugatannya. Anies menjelaskan pencabutan gugatan kasasi dilakukan justru agar proyek sodetan Kali Ciliwung bisa berjalan. Salah satu kuasa hukum warga bidara Cina yang menggugat mengatakan warga pada intinya mendukung program asal ada kompensasi yang layak dan proses yang transparan. Lalu, di zaman Anies, usai mencabut kasasi, Anies mengeluarkan keputusan gubernur nomor 1744 tahun 2019. Keputusan krusial ini mengatur tentang tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung di bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Di dalam keputusan itu, tercantum bahwa tim pengadaan bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Kemudian tim juga bertugas menyiapkan penetapan lokasi pembangunan serta mengumumkan penetapan lokasi pembangunan. Tim dimaksudkan untuk inventarisasi tanah yang akan dibangun sodetan. Kementerian PUPR menyatakan setelah sempat terhenti sejak tahun 2015, pekerjaan sodetan dimulai lagi pada tahun 2021. Namun, jika melansir website resmi Kementerian PUPR pada periode 2015 sampai 2017, disebutkan ada pekerjaan sodetan yang dilakukan dengan pembangunan permanen outlet dan perkuatan tebing Kali Cipinang. Pada tahun 2021, pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 580 meter meliputi pembangunan ganda sodetan, bangunan permanen inlet dan outlet sodetan, serta normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Cipinang.